tidak seperti beliau maafkan ya, saya hanya lulusan SMK Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya mengawali NASA itu di 2014. Sebetulnya saya sudah diajak adik saya, karena adik saya itu Mei 2013 sudah gabung di NASA. Kemudian pernah saya ditelepon untuk ikut NASA. Nah, karena waktu itu saya anti MLM. Ada nggak di sini yang anti MLM? Nah, dulu waktu itu saya anti MLM dan suami saya juga anti MLM gitu ya. Saya tidak langsung ikut Bapak Ibu. Ya, saya tidak langsung ikut, dan waktu itu saya hamil ya, hamil anak saya yang ketiga, Laira. Kalau seandainya teman-teman Bapak Ibu tahu, yang sering saya ajak kemana-mana, dan alhamdulillah baru hari ini saya tidak mengajak anak saya ke pertemuan. Biasanya kemana-mana saya ajak, dan alhamdulillah selama mengikuti pertemuan itu anteng ya. Jadi kalau kata Umi Ratna, kalau punya anak selalu dibilang anteng ya nak, anteng ya nak, ibu lagi belajar. Nah seperti itu. Nah di waktu saya hamil, saya sudah diajak berkali-kali oleh adik saya ya, karena mungkin adik saya itu kasihan ya kalau seandainya ibu saya itu kangen saya. Setahun itu saya hanya pulang 1 atau 2 kali. Ada yang karyawan? Sama dengan saya, karyawan. Kalau cuti itu susah ya Bu, betul ya. Jadi apalagi saya Karawang ke Wonogiri. Jadi kalau seandainya 1 tahun saya hanya pulang paling 2 kali, dan di rumah itu 3 hari, dan itu pun dibagi 2 tempat, di mertua dan ibu saya. Gitu. Bayangkan ya, di rumah itu hanya kayak mimpi gitu ya. Udah pulang, habis itu balik lagi, hanya ketemu cipika-cipiki, balik lagi gitu ya. Nah adik saya mungkin karena kasihan mbak saya nggak pernah pulang gitu ya, diajakin oleh adik saya. Nah kemudian 2014 Januari pas lahiran adik saya ditelepon sama adik saya, Mbak udah tak daftarin gratis, kit B-nya udah saya kirim. Jadi saya di NASA itu free Bu, saya nggak daftar, saya didaftarin, enak toh, dipaksa kaya loh. Kalau Bapak Ibu mungkin modalnya 200.000 ya, tapi saya bener-bener 0 rupiah gitu. Dan waktu itu saya kaget, kit B sampai, kemudian saya nelpon adik saya, terus saya suruh ngapain Mbak punya tabungan kan? Iya. Sekarang beli HP Android. Buat apa Dok? Buat download WA dan BBM serta FB. Lah saya nggak bisa. Saya punyanya itu hanya HP seperti MOS. Tahu nggak HP seperti MOS Bu? Motorola ya. Ada yang tahu ya Motorola? Sampai kalau seandainya saya lagi di office, antara mouse dan HP saya keliru. Loh ini mouse-nya kok, ini saya gerak-gerakin kok nggak jalan-jalan. Ternyata HP saya yang saya gerakin Bu. Saking HP-nya mirip banget dengan mouse. Nah waktu itu ya Bapak Ibu, saya yang HP 1 telepon, HP 1 saya download. Saya download WA, saya download BBM, saya download FB. Dan alhamdulillah saya bisa. Kemudian saya nanya, habis ini apa Dok? Mbak itu iklan di FB. Karena saya merasa saya nggak daftar NASA, udah Dok kamu aja yang iklan lah. Nih saya kasih email FB saya kasih passwordnya, kamu yang iklan. Enak toh? Ya Allah, seenak-enaknya mitra NASA pokoknya saya Bu ya. Beneran. Selama 6 bulan adik saya itu ngiklan. Jadi ngiklan tiap hari di FB saya. Dan saya tidak pernah namanya buka FB saya. Jadi selama 6 bulan itu saya ngiklan. Nah kemudian suatu hari kan saya keputihan ya Bu. Waktu itu kenapa kok saya cinta dengan NASA itu karena saya keputihan.
ke dokter spesialis terbaik di Karawang, 3 dokter saya nggak sembuh. Kemudian saya pakai Crystal X selama 3 bulan saya sembuh. Kemudian saya ceritalah pas waktu lagi di restroom gitu ya, lagi tidak kerja, cerita ke teman-teman gitu ya. Kan kalau kata Pak Ali kita pakai apa tadi? Pakai produknya. Kemudian yang kedua apa? Mendongeng. Nah, ternyata saya sudah melakukan 7 kebiasaan mitra inti tanpa saya sadari loh. Ya, saya hanya pakai produknya. Kemudian pas waktu di restroom saya cerita dongeng ke satu orang kalau seandainya saya sembuh gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu bulan kelima apa ya? Karena kan makainya 3 bulan ya Bu ya, pakai 3 bulan. Bulan kelima apa bulan ke-6 itu saya ketemu dengan Mbak Mariati di restroom dan kebetulan beliau juga keputihan. Kemudian saya tawarin lah Crystal X, saya ceritain, dia belilah Crystal X 1. Alhamdulillah seminggu kemudian pas waktu di restroom ya Bu, di restroom itu beliau ceritalah ke teman-temannya. Kan kalau seandainya karyawan 800 orang, kalau emak-emaknya 600 orang lumayan kan ya Bu. Customer saya berapa? 600 loh, enak loh ya. Jadi cerita gitu ya. Bulan ke berapa ya? Bulan ke-7 lah baru dari teman-temannya Mbak Mariati ini pesen ke saya. Ya, tapi saya nggak mau rugi dong ya, karena Crystal X harganya berapa? 200.000. Kemudian modalnya berapa? 100.000. Saya mintain uang dulu 100.000. Ya nanti kalau karyawan kan biasa bayarnya belakangan, gajian, betul nggak? Nah, jadi habis itu 32 orang pesen ke saya Bu. Langsung saya belikan Crystal X ke adik saya, dikirim ya. Kemudian akhir bulan saya dapatkan, karena gajiannya tanggal 28 ya kalau tempat saya dulu, langsung dapat 3.200.000. Barulah saya melek, wow, sebulan saya dapat gaji 3.200.000. Di 2014 waktu itu gaji saya baru 3.500.000. Masya Allah, enak banget ya jualan NASA. Nah, setelah itu saya pakai Colaskin Bu, karena saya pengidap penyakit flu tulang. Jadi saya sebenarnya bukan untuk kulit ya, tapi ternyata berdampak dengan kulit gitu ya. Saya flu tulang, kalau seandainya ibu-ibu merasakan yang habis lahiran bunyinya kletuk gitu ya Bu. Nah, saya pakai Colaskin 4 bulan, wajah saya detok Bu, mukanya kucel, jerawatan gitu ya. Sampai suami saya tuh bilang gini, ya Allah dek kamu itu loh jelek banget, mbok ya perawatan sono loh gitu. Nah, saya pengen tahu Mas, ini sampai berapa lama? Ternyata 4 bulan Bu. 4 bulan, habis itu teman-teman saya bilang, Mbak perawatan di dokter mana? Gitu ya. Nah, habis itu barulah closing saya di tempat kerja saya itu Crystal X dan Colaskin. Jadi waktu itu saya bisanya jualan itu hanya Crystal X dan Colaskin, karena saya pakainya itu dan bisa berceritanya hanya itu Pak Bu ya. Kemudian saya bulan September, karena saya sering jualan, kemudian saya rekrut Mbak Mariati gitu ya. September manajer, kemudian Desember SM. Habis itu Bu, 2015 saya mati suri. Saya berhenti, bukan berhenti ya, nggak aktif lah ya Pak Bu. Saya nggak aktif 2015 karena saya sibuk kerja di PT gitu ya. Saya sibuk kerja di PT, kemudian ada project. 2015 saya mati suri. Akhir 2015, September 2015, ternyata adik saya sudah jadi seorang stokis Bu. Ya, saya asik karena merasa saya itu kerja di PT, gaji saya besar,
kerjanya enak, di depan komputer, di dalam AC, kesehatan terjamin, suami terjamin, anak terjamin gitu ya. Ya udah, saya nyaman, di zona nyaman. 2015 September 2015 barulah saya menemukan magic momentum, kata Pak Ali. Apa itu, Bu? Saya ditelepon sama adik saya, Mbak, nggak kepengen jadi stokis kok, stokis NASA. Emang penghasilannya piro tondo? Saya baru 1 bulan jadi stokis NASA 14 juta. Jeder, begitu ya Bu? Kalau wanita denger uang itu kan jeder gitu nggak ya? Nah, September 2015 itu baru saya berpikir, kok adik saya baru 1 tahun di NASA jadi stokis penghasilan 14 juta. Saya loh 15 tahun di kerja di Panasonic baru gaji 5 juta. Bayangkan 15 tahun sama 1 tahun. Masya Allah, ternyata beda banget. Barulah saya telepon lagi adik saya. Caranya gimana, Dok? Caranya ikuti selalu pertemuan, aktif di grup. Ya udah. Habis itu saya pertama kali itu saya mengikuti pertemuan namanya Herbalis. Herbalis ya Umi ya. Herbalis itu bayarnya 1.800.000. 1.800.000 kalau dulu itu karyawan punya tabungan 1.800.000 itu merasa sudah kaya, Pak Bu. Ya, punya tabungan 5 juta aja udah kaya, betul nggak? Ya iya, gajinya cuma 5 juta, punya tabungan 5 juta udah merasa kaya. 1,8 juta, kemudian ongkosnya sekitar 1 juta menguras dompet saya. Tapi saya yakin, saya pengen seperti adik saya, gitu. Kemudian di akhir Desember ya, barulah kok di akhir Desember ya? Ya Septemberan ya Bu, Pak Bu. September itu juga suami saya, waktu itu pas puasa ya, suami saya itu kerja di AC, di instalasi listrik ya. Kemudian kan suami saya dulu kerja di perusahaan, kemudian keluar karena nggak betah kerja dengan orang, akhirnya keluar instalasi listrik, instalasi AC. Dan waktu itu bulan puasa, suami saya telepon, Dek, ya Allah, naik turun 3 lantai, bawa AC 12 kilo, aus banget, panas banget. Karawang itu kan tiap hari 32 sampai 36 derajat Bu. Tuh bayangkan Bu. Habis itu saya nangis, saya ke belakang, di belakang office saya itu ada gudang, saya nangis di belakang. Ya, saya kerja enak-enak di sini, suami saya ternyata di sana itu harus naik turun 3 lantai, ya, itu secara manual, pasang 3 AC, bayangkan, dalam keadaan puasa. Sampai rumah, Mas, saya pengen jadi stokis, tapi masih harus mau di rumah meneruskan stokis saya. Mau nggak? Nanti resign jadi servis AC, tukang listrik. Mau? Ya udah. Dari situlah saya pengen menjadi seorang stokis. Kemudian saya sowan ke Umi Ratna. Kemudian Umi, saya pengen menjadi seorang stokis pertama kali di Karawang. Tapi gimana ya Umi? Kok waktu itu sulit sekali ya? Saya sulit sekali menemukan mitra-mitra. Umi Ratna cuma bilang gini, Mbak Lastri sudah salah mindset duluan. Ya, mulai sekarang bilangnya mudah. Itu masih teringat sekali sampai sekarang. Segala sesuatu itu kalau kita bilang mudah, nanti akhirnya mudah. Nah, semenjak itu saya rubah mindset. Saya bilang, oh, mitra itu mudah. Mitra baru, mendapatkan mitra baru itu mudah. Ternyata benar. Setelah saya rubah mindset, ternyata berdatangan banyak sekali mitra baru. Dan dari BBM saya mendapatkan mitra yang sangat luar biasa, Mbak Nopi dari Bali. Beliau adalah inspirator bagi saya ya. Beliau itu yang pertama kali yang benar-benar menggugah saya, karena beliaulah saya mau belajar di NASA. Karena waktu itu apa? Mbak Nopi nanya ke saya nggak bisa. Malu nggak Bu? Malu, jadi upline ditanyain ini, sama Dok Nur aja ya Mbak. Saya kirim ke Dok Nur. Saya suruh adik saya yang jawab semua pertanyaan Mbak Nopi. Ya karena Mbak Nopi itu orangnya kritis gitu ya. Dan saya orangnya
nggak mau belajar, apalagi baca buku, nggak mau waktu itu ya. Jadi sukanya itu hanya denger orang baca buku cerita gitu. Nah kemudian habis itu saya suruh ngikut SMB 2015 juga SMB, dan waktu itu 2015 saya bareng Mbak Zahro, bareng Pak Jatmiko, bareng Mas Agung, bareng Mbak Dwi, bareng Mbak downline-nya Mas Irfan, Mbak Eni, dan satu kamar ya waktu itu di Hotel Eden. Dan barulah saya langsung melek Pak Bu ya. Waktu itu juga ada Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Dan waktu itu benar-benar pas waktu sesi Pak Agung saya benar-benar nangis. Saya pengen segera sukses di NASA. Saya pengen segera sukses di NASA. Gimana caranya saya bisa mempensiunkan suami dan bisa membahagiakan orang tua. Karena setiap saya inget, kan saya jadi pengen. Setiap saya ingat perjuangan bapak saya, kuli bangunan yang menyekolahkan saya ingin menyekolahkan adik-adik saya ingin membahagiakan orang tua saya. Donor bisa maju ke depan. Terima kasih. Beliau adalah atlet terbaik bagi saya. Kami punya cita-cita yang sama, ingin membahagiakan orang tua kami. Karena gara-gara menjadi kuli bangunan, bapak kami mengalami saraf kejepit sampai saat ini. Dan pengen apapun keinginan orang tua kami, pengen kami wujudkan. Pengen melihat senyum bapak saya. Ketika bapak saya bersedih, adik saya selalu bilang, "Mbak, bapak hari ini ngalamun sedih." Kami merasa sebagai anaknya belum bisa membahagiakan orang tua kami. Dan terima kasih, sebab kami kenal NASA, kami bisa menuruti semua keinginan orang tua kami. Dan alhamdulillah Mei 2016 Pak Ihsan, Umi Ratna menyelenggarakan KDI Plus pertama kali di Hotel Diva waktu itu. Walaupun saya sebagai karyawan dan saya berangkat jam 7 pagi, jam 5 sore saya pulang, saya langsung berangkat ke Jogja dan sampai Jogja jam 3 sore, jam 3 pagi. Kemudian Sabtu pagi saya mengikuti KDI. Di situ pas waktu SMB saya melihat Pak Deva dan Pak Mufti naik panggung berdua dan saya sangat terinspirasi. Dan di KDI waktu itu saya nulis, saya masih ingat sekali, saya foto dengan adik saya dan saya berjanji dan kami berjanji pengen sukses di NASA seperti Pak Deva dan Pak Mufti. Dan alhamdulillah hari ini kami sama-sama menjadi seorang CDD NASA, sama-sama menjadi seorang SC dan bisa memberikan apapun permintaan orang tua kami. Dan dalam menjalankan bisnis NASA ya teman-teman, banyak sekali namanya rintangan. Namanya mungkin kita punya banyak mitra, banyak kepala, dan selalu setiap saya ada masalah, walaupun dalam keluarga adik saya takut dengan saya karena saya kakaknya ya. Tapi kalau seandainya di NASA, beliau adalah ibu saya, upline saya. Setiap ada masalah selalu saya konsultasi ke beliau. Dan beliau selalu memberikan solusi yang terbaik buat jaringan saya. Dan alhamdulillah dengan bimbingan beliau, walaupun kami beda 5 tahun,
dalam menjalankan bisnis NASA, apapun kendalanya dalam jaringan saya, beliau selalu menemani dan selalu mendukung saya. Dan yang membuat terpuruk kembali di 2020, kami mendapatkan cobaan eksternal maupun internal yang membuat kami benar-benar terpuruk dan benar-benar pengen berhenti dari NASA. Tapi alhamdulillah, karena manajemen NASA yang benar-benar luar biasa, terima kasih Pak Joni, terima kasih Pak Hana, terima kasih Pak Gunawan, terima kasih para upline yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu. 2020 benar-benar kami berdua mengalami benar-benar tidak kepingin meneruskan lagi bisnis NASA. Dan alhamdulillah kami bisa melewati itu semua karena tangan-tangan beliaulah kami kembali lahir kembali di tahun 2021. Dan teman-teman yang sudah bergabung di bisnis NASA, NASA ini bukan bisnis yang hanya mengedepankan uang, bukan hanya mengedepankan bisnis, tapi yang saya rasakan mengedepankan kekeluargaan. Saya 17 tahun bekerja di sebuah perusahaan Jepang, manajer, direktur, tidak pernah namanya memikirkan bawahan. Ya, yang penting kamu outputnya dapat, yang penting kamu bulan ini dapat, yang penting target saya jualan bulan ini 6 miliar contohnya, yang penting bulan ini kamu harus dapat 5 miliar. Dan saya merasakan Pak Bu, setiap hari saya harus nangis pulang karena apa? Output belum terwujud. Tapi kalau di NASA tidak Pak Bu, kekeluargaannya luar biasa. Walaupun kita belum dapat outputnya, kalau di NASA kan outputnya omset ya, outputnya sebelum berapa, tapi tetap kita disayangi oleh upline kita tetap dirangkul oleh upline kita, tetap kita dirangkul oleh manajemen, tetap kita dirangkul oleh bapak-bapak yang luar biasa. Terima kasih buat bapak-bapak semua. Dan pesan saya satu buat teman-teman mungkin di sini baru 1 tahun, 2 tahun menjalankan bisnis NASA, jangan pantang menyerah. Karena yang saya alami sendiri, saya menjalankan bisnis NASA 2,5 tahun baru saya menjadi stokis. 8 tahun baru saya menjadi Crown Diamond Direktur Mbak Bu. Yang penting tetap konsisten, tetap menjalankan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Ali, yang pertama gunakan produknya, itu yang saya alami. Yang kedua cuma kita berdongeng. Yang ketiga Pak Bu, ini yang dulu sering saya tidak suka baca buku. Saya tidak suka baca buku Bu, beneran ya, tidak suka baca buku. Tapi selama di NASA saya suka baca buku. Hanya 15 menit sehari dan kita bisa berbicara di depan sini Bu. Dulu mungkin saya sama seperti teman-teman, gak bisa namanya untuk berbicara di depan gitu. Tapi karena saya suka baca buku, alhamdulillah saya bisa berbicara di depan gitu. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Apabila nanti ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya itu aja ya Mas Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.